Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita pada kesempatan pagi hari ini beranjak dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun. Terus kesananya apa? Bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu kama allamahullahu falyaktub. Sudah ada ayat seterusnya ya, karena panjang ayatnya. Langsung aja artinya sepenggal-sepenggal dulu Pak DKM. Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sudah sampai di sana dulu. Dalam ajaran Islam, ajaran Al-Quran sedetil itu tentang utang piutang. Allah menyerukan kepada setiap individu yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, artinya kredit ya, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi ada apanya ya, administrasinya gitu. Kalau sekarang di kita pakai kwitansi atau pakai segel, bahkan pakai materai,
Di Quran nggak ada itu materai. Tapi hukum, ada hukum agama, katanya ada hukum dari gama. Hukum dari gama itu apa ya? Hukum pemerintah apa? Pakai materai di atas segel. Materainya juga kadang-kadang beberapa materai. Materai yang paling murah itu ada berapa? Sekarang 10.000. 10.000 sekarang ya. Dijejerin materainya, tergantung utangnya berapa. Atau secara kontan pun kita pakai administrasinya. Jadi ada seorang penulis yang menuliskannya dengan jujur, dengan benar. Jangan menambah nol di belakang angka. Nanti utang 1 juta, nolnya ada 6, ditambah 1 aja nolnya di belakang jadi berapa? 10 juta, keuntungan sudah 9 juta tuh. Nggak sengaja menulis 0 di belakang angkanya 1 0 atau 2 0, malah bahkan lebih banyak lagi. Lanjut Bapak. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ya, belajar menulis membaca. Jangan menolak. Utangnya berapapun, ada penang meleti ke hutangnya lah. Tunggu itu sekudu. Ya 1 orang yang berutang, kalau 10 orang letik tong ditulis, nanti dilupakan juga. Jadi ditulislah ya. Kalau mungkin yang menulisnya yang berpiutang dan yang punya utang, 2 jadinya. Dipegang oleh yang berpiutang dan dipegang oleh yang punya utang. Boleh lah. Terus Pak. Maka hendaklah dia menuliskannya, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jadi yang mendiktekan siapa? Yang menulis. Yang mendiktekannya siapa? Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya. Orang yang berutang, yang punya utang yang mendiktekannya. Disebutkan lagi gitu. Iya. Atau sudahlah ditulis saja. Nanti diperlihatkan kepada orang yang berutang. Utang kamu sekian ya. Ya. CC. Terus Pak. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Iya, jadi kalau umpamanya orangnya lemah, tidak bisa, buta huruf. Iya, ada wali aja yang mewakilkan para orang lain. Harus diperhatikan betul gitu. Terus kesananya Pak. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Jadi saksi laki-laki disaksikan. Saksi pertama siapa? Saksi kedua siapa? Kalau laki-laki 2 orang saksi. Kalau nggak ada laki-laki, ada laki-laki 1, perempuan itu 2. Perempuan itu jadi saksinya 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi 1 laki-laki, 2 orang perempuan, itu sama dengan 2 orang saksi laki-laki. Karena perempuan itu agamanya kurang katanya, kata Rasul. Ketika ditanya kenapa agamanya kurang, dia ketika haid tidak sholat. Antara lainnya itu. Ada saksi ya. Ya di bank juga begitulah, kalau kita pinjam uang ke bank. Ya, teruskan Pak. Diteruskan. Agar jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Ya, terus. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik, utang itu kecil maupun besar. Iya, kecil atau besar. Tapi biasanya dalam kenyataan sehari-hari utang kecil malah jangan tulislah. Bila kisah gitu, tak bira oge mimiti nama tungtungnya. Jadi pas saya
Pira oge. Kalau pinjamnya hanya umpamanya 200.000 lah, tuh kudu ditulis lah gitu mah. 200.000 pira ge ingat. Tapi akhirnya jadi materai ke 10.000. kenapa? Materai ke 10.000 ditulis. Materai juga 10.000 ya. Kalau utangnya 100.000 pakai materai nggak? Kwitansi nggak usah ya, 100.000 lah. Tapi ini kecil atau besar ditulis saja. Karena kadang-kadang manusia itu suka lupa. Rasaan menginginkan 1 juta, tapi anjing aku 100.000. Nah ini jadi pertengkaran akhirnya. Materai itu di atas 5 juta. 5 juta. Kalau dikurang mah nggak usah. Tapi kalau di sini memang nggak ada materai di Quran mah. Ini mah pemerintah ngalah duit. Nyatakan materai. Kekuatan hukum. Ya kekuatan hukum. Hukum pemerintah. Ya. Bukan hukum Islamnya. Nggak ada materai itu. Sebagai penguat hukum katanya. Atau di atas segel. Kalaupun ada saksi 2 orang nggak ada materai, bisa nganglas lagi-lagi. Padahal nggak juga sih. Saksinya yang jujur. Tapi. Yang penting saksi Ustaz. Iya. Kalaupun nggak ada materai ya. Kalau saksi harus. Tapi ditambah lagi materai juga harus. Di double ya. Terus Pak. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, Iya betul Pak. dan Terus. lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Iya. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Iya kontan ya. Cash and carry umpamanya terus. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Iya yang kontan itu. Tapi yang kontan juga sekarang pakai bon ya Bu ya. Ada. Tapi barang sudah diambil nggak bisa dikembalikan Ibu. Dan sekarang barangnya itu kayak plastik. Kalau beli itu masih dibuka. Kalau dibuka harus jadi. Itu ala Yahudi itu. Segel. Kalau dibuka harus jadi gitu aja kan. Kalau sudah dibawa ke rumah ada cacat celak nggak bisa ditukar. Atau ada juga bisa Bu 3 hari Bu dikasih waktu yang terlalu lama. Saya pernah membeli kaos sangsang, tidak saya buka di rumah sobek itu, rangsad. Tapi gimana ya? Udah dibeli soalnya. Nggak bisa Pak. Iya mau dikembalikan juga kudu ongkos dikali itu lah. Itu sudah aman ya. Belum dipakai Pak. Makanya saya kalau beli kaos sangsang sekarang saya buka di depan pelayannya. Kenapa dibuka? Perubahan saya pernah robek-robek itu kaos sangsangnya. Udah lama kayaknya di tokonya. Terus Pak? Sulit, Ustaz. Dan ambillah saksi apabila kamu jual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kepastikan bagi kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu tentang cara penulisan utang piutang secara kredit. Ya sudah biasalah kita melakukannya ya. Utang Ada. biasa juga bisa. Kenapa? Utang biasa bukan kredit gitu. Yang kontan atau yang dianjuk juga, Ibu nganjuk panci ke tukang kredit. Tukang kreditnya nulis kan Bu? Nulis. Di buku kredit, kemudian dicicil dalam tempo sekian lama gitu. Ini masalah perkreditan itu apakah haram atau halal? Kita rumah juga kredit kok, motor kredit, mobil kredit, apalagi yang dikredit Bu? Hah? Alat-alat elektronik. Memang kata Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu saja pokoknya. Yang dihalalkan Allah itu jual beli dan mengharamkan riba. Tapi jual beli itu ada cash and carry kontan, ada yang sistem kredit. Ya nyicil. Dai lagu mah nu pangeunahna lagu nganjuk. Nu teu ngeunah lagu mayar. Nya punya. Lagu ngambil gitu. Eta lagu mayar paling teu ngeunah mah. Nu paling ngeunah mah lagu nganjuk. Jadi tidak mengapa kredit juga. Tapi tong gede teh atuh bungana. Tapi yang namanya kredit biasa lipat ya. Bisa berlipat, Pak? Bisa ganda, bisa triple ya? Iya. Kenapa? Iya.
Biasanya beberapa orang, bukan ibu sini kontan pasti duit itu gede. Ibu-ibu yang lain itu senang itu. Jadi bolehlah, tapi ditulis seperti tadi ya. Kemudian kita lihat Al-Baqarah masih surat 283-nya. Tadi 282. Langsung aja artinya Ibu DKM dulu silahkan. 283 artinya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Sudah. Ibu sedang bepergian, tapi terjadi transaksi, nggak ada penulis, harus ada jaminan katanya. Yang diborahkan apa? Borah itu boleh, Bu. Dalam Islam borah boleh. Tapi kalau tidak dibayar nanti borahnya dijual, nah dihitung-hitunglah utangnya berapa, penjualan borahnya berapa. Borah juga nggak ada di perjalanan, tapi uang diperlukan. Penulis nggak ada, borah nggak ada, gimana? Saling percayalah. Ulangi Ibu dari pertama. Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia berkata kepada Allah, bertakwa. Iya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Itu dalam utang piutang itu selalu kalimat bertakwa itu diulang-ulang. Udah dipercaya melencing deh. Kabur. Daeta lagu nganyuk manungeunah mah lagu nganyuk, nguteungeunah mah lagu mayar. Lagu manungeunah lagu nganyuk, nguteungeunah mah lagu mayar. Diulangi sedikit ke belakang Ibu. Dan hendaklah yang dipercayai itu, dan kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya. Jadi hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ya tertib sekali sebetulnya dalam ajaran Islam itu. Cuman kita menulisnya haroream kadang-kadang, nggak saling mempercayai, malah itu percaya ke kuring gitu ya. Punya soulmate, punya sahabat, itu percaya kudu ditulis. Ini pelaksanaan Al-Quran, soalnya melaksanakan Al-Quran. Transfer. Ya. Ditransfer uangnya. Ya ditransfer juga bisa kan, tanda transfernya itu sebagai bukti ya fisik ya. Ini untuk keamanan sebetulnya. Lain terpercaya kuring ke anjeun, tapi cekur anak itu. Ya. Kemudian lihat 280-nya. Ayat 280-nya. Masih Ibu DKM artinya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Sudah segitu dulu. Yang punya utang itu lagi kesulitan. Tadinya baik-baik saja dia membayar menyicil. Itu harus diberi tenggang waktu, diberi tangguh. Ini sudah jatuh tempo kok. Iya betul, tapi kesulitan ini yang benar-benar, ini bukan akal-akalan yang utang. Kata Quran harus diberi tangguh. Bahkan lanjutkan Ibu. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. nya mun utangna saeutik disedekahkeun. Lunas. Utangna 50 juta deui. Ini yang debt collector. Sebetulnya ada hadis Ibu. Kalau dilunaskan semuanya ikhlas betul-betul Ibu, waduh pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Nanti ada hadisnya Bu. Lihat hadis Muslim
nomor 1524 sampai dengan 1528. Udah. Iya, hadis Muslim dengan nomor 1524 sampai dengan 1528. Nanti saya bawa ada syarah hadis kursi, bukunya syarah hadis kursi. Diampuni dosa-dosa orang yang berpiutang, bahkan dimasukkan Allah ke surga. Ya Allah, namun letik Ustad, sesautangna 50 juta deui kumaha atuh? Tidak panca kaki, kecil atau besar, asal ikhlas. Asa-asanya. Jadi mending ngutangkeun mah kecil-kecil gitu. Gampang. Iya, jadi ngalunas kirana gampang, da teu gede teuing. Silakan Pak, 1524 ada judul. Hadis Muslim 1524 memberi kelapangan. Memberi kelapangan kepada orang yang kesulitan tentunya. Terus Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, beberapa orang malaikat bertemu dengan roh seorang yang sebelum kamu. Lalu mereka bertanya, kebajikan apa sajakah yang pernah Anda lakukan? Jawab orang roh itu, tidak ada. Kata para malaikat, cobalah Anda mengingat-ingat. Jawab ruh itu, memang aku pernah memberi piutang kepada orang banyak, lalu kuperintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya memberi tangguh kepada orang-orang yang kesukaran, serta memberi kelonggaran bagi orang-orang yang berkecukupan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, beri kelapangan pula kepada dia. iya. Ini ada roh dulu, masalahnya hadisnya coba Pak dibaca dari pertama. Isi hadis aja. Beberapa malaikat bertemu dengan ruh seorang yang sebelum kamu. Jadi beberapa malaikat ketemu dengan ruh orang soleh, ini ruhnya. Malaikat bertanya, jadi bisa ruh bertemu dengan ruh yang lain, bisa Bu? Ada bukunya karya Ibnu Qayyim, judulnya Roh, judulnya aja Roh Bu. Buah karya Ibnu Qayyim, murid seniornya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Judul bukunya Ruh, Ibu mungkin punya di rumah lah, dibaca aja. Ruh yang meninggal bertemu dengan orang yang meninggal. Itu ada Bu ternyata. Ini malaikat bertemu dengan ruh orang yang soleh. Lalu malaikat bertanya, gimana Pak? Malaikat yang bertemunya nih, Kebajikan apa saja yang pernah Anda lakukan? bagaimana ruh menjawab? Enggak ada katanya. Tidak ada, saya tidak punya kebaikan. Coba diingat-ingat kata malaikat itu. Terus Cobalah Anda mengingat-ingat. Jawab ruh itu, memang aku pernah memberi piutang kepada orang banyak, lalu kuperintahkan pegawai-pegawaiku supaya memberi tangguh kepada orang-orang yang kesukaran. ya diberi tangguh. Ini ayat Qurannya 280 surat Al-Baqarah Ibu. Terus Serta memberi kelonggaran bagi orang-orang yang berkecukupan. tapi jangan neko-neko yang punya utang, api-api we. Nggak boleh, nanti ada ancaman lagi. Yang menanggung-nanggukan utang padahal dia mampu membayar. Memang waktu mengutang dia bukan niatan mual mayar dah. Orang yang syahid punya utang itu tertunda masuk surganya Bu. Orang yang syahid punya utang, apalagi yang tidak syahid punya utang. Yang syahid aja tertunda masuk surganya, hadisnya ada, nanti diberikan sama saya. Jadi nanti ada ancaman bagi orang yang mampu tapi icuk colek nanti ditagih itu. Malah ada yang ngumpet, bilang sama anaknya, nanti kalau tamu bilang bapak nggak ada ya, datang tamu ngetok-ngetok dari kolektor. Kemana bapak? Tadi bapak bilang udah keletik ya tuh jujur. Tadi bapak bilang kalau ada tamu bilang bapak nggak ada, bapak ada di kamar katanya. Tuh, jadi kepanggihnya. Teruskan Pak. Dan memberi kelonggaran bagi orang-orang yang
memberi kelonggaran bagi orang-orang yang berkecukupan. Iya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, beri kelapangan kepada dia. Di akhiratnya diberi kelapangan, dihilangkan kesulitannya bahkan ada. Teruskan Pak, nomor 1525-nya Pak sampai 1528 ini. Hadis Muslim 1525 dari Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada seorang orang laki-laki meninggal lalu dia masuk surga. Dia ditanya, apa amalmu di dunia? Laki-laki meninggal yang soleh tadi masuk surga Ibu. Karena apa masuk surganya? Bukan karena sholat malah wae Ibu. Teka beli surga ku sholatmu. Ku saum teka beli deh. Da saumna ngupat sinuat, ngabohong, amek-amekan gitu bae. Jadi pahalanya hancur hilang. Teka beli. Tapi dengan hablum minan nasi ini bisa kebeli surga Ibu. Ulangi Pak, laki-laki masuk surga. Ada seorang laki-laki meninggal lalu dia masuk surga. Dia ditanya, apa amalmu di dunia? Jawabnya, aku pedagang, aku biasa memberi tangguh kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan memberi kemudahan bagi orang-orang yang mampu, maka orang itu diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya masuk surga. Nanti di sini di syarah diskusi masuk surga Ibu karena hal itu. Ku salat mah abdi malaweung wae Ibu. Puasa mangongkeun batur ya Allah. Teu kabeuli surga. Ternyata dengan babu amalah ini. Dan saya bukan pedagang, usah dia walaupun bukan pedagang, mun aya jelema tulunganeun ditulungan bae gitu. Tapi ditulis seperti biasa. Ari nginjem mah nganjuk mah gitu. Ibu kudu ditulis teu percaya ka abdi teu kitu nu nginjemna teh. Lain teu percaya cek Quran kudu ditulis. Administrasi. Mohon. Kenapa? Kawas jeung lain jeung sawae. Jadi orang eleh geleng akhirna teu ditulis poho we teh. Terus Pak 1526-nya. 1526 dari Huzaifah juga. Iya. Katanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang di antara hamba-hambanya. Lalu diberinya oleh Allah harta kekayaan. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa kerjaanmu di dunia?" Jawab orang itu, "Allah memberi hamba harta kekayaan. Karena itu hamba berdagang dengan banyak orang. Sifat hamba ialah suka melapangi. Karena itu hamba beri kemudahan orang yang mampu dan hamba beri tangguh orang yang dalam kesulitan. Maka Allah berfirman, aku lebih berhak kepadamu tentang hal itu. Hai para malaikat, beri kelapangan kepada hambaku ini." Iya. Terus 15:2 berapa? 27 silakan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang sebelum kamu diperiksa di hadapan Allah Rabbul Jalil, setelah diperiksa ternyata dia tidak pernah berbuat kebajikan sedikit jua, selain hanya bergaul atau berdagang dengan banyak orang. Sedang dia seorang yang kaya, diperintahkannya para hamba sahayanya supaya mereka memberi kelapangan bagi orang-orang yang miskin. Maka Allah berfirman, kami lebih berhak daripadanya tentang hal itu. Karena itu, hai para malaikat, beri kelapangan kepada orang itu. Iya. Beri kelapangan dari nganjuk gitu. Jadi jatuh tempo sudah, tapi diberi kelapangan sampai dia lapang. Tapi jangan pura-pura kesempitannya, nanti ancamannya lebih bahaya lagi. 465 saya diskusi bentar. 528 ya. Iya, silakan satu lagi ya. Boleh Pak. Dari Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya, Abu Qatadah mencari seorang yang berhutang kepadanya dan menghilang. Kemudian orang itu bertemu. Dia berkata kepada Abu Qatadah, aku sedang dalam kesulitan. Maka kata Abu Qatadah, demi Allah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskan hutangnya. Iya. Ini coba
syarah hadis kursi, tulis saja sumbernya. Syarah hadis kursi halaman 465. Ya. Silakan Pak dibaca dari atas sini itu. Terus artinya aja langsung. Tapi dari atas dulu Pak. Ya. Syarah hadis qudsi 249 halaman 465. Ya. Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari di dalam pembahasan Bani Israel dari Huzaifah. Dalam hal ini Huzaifah mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Artinya aja Pak. sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan generasi sebelum kalian yang didatangi malaikat untuk dicabut ruhnya. Lalu dia ditanya, apakah kamu pernah mengerjakan kebajikan? Orang itu menjawab, aku tidak pernah melakukannya. Malaikat itu kembali bertanya, coba periksa lagi. Orang itu menjawab, aku tidak pernah melakukan suatu kebajikan kecuali sesungguhnya aku suka memberikan utang kepada orang-orang ketika di dunia. Lalu aku memberikan toleransi kepada mereka. Aku memberikan tempo pembayaran bagi orang yang mengalami kelonggaran dan memberikan toleransi kepada orang yang mengalami kesulitan. Akhirnya Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Iya. Bukan diampuni saja dosanya, tapi dimasukkan ke dalam surga itu. Ada kanjung-kanjung duit ilmu gitu mah. Terus gelamun kasusahan disodakokan setengahnya boleh kata Quran tadi, atau seluruhnya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau beramal soleh mah jangan kepalang lah. Gitu oke lah ngutangna leutik, ngutang deui mah teu kumahanya. Sebetulnya ada barang yang mesti disita. Cobalah disita. Barang yang perlu disita. Tapi kasihan ya. Waktu zaman kredit itu ngiridit motor dipakai kerja. Kemudian sama debt collector disita, atau TV kedila-juanan disita, ngajar rit baru dak nate. Mana mungkin perusahaannya nyodakokeun, nggak mungkin. Kalau begitu kami rugi katanya. Tapi menurut hadis seperti itulah. Ya silakan hitung-hitungannya tergantung ya tergayot ya. Sekarang yang mengulur-ngulur utang, padahal dia mampu. Padahal dia mampu tapi dilurur utangnya. Itu juga bahaya bagi orang yang punya utang. Muslim nomor 1529. Saya bawa ini hadis Nasai jilid 4. Tarjamah ya. Halaman 500. Itu dululah 1529. Hadis Muslim 1529 mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul SAW bersabda, mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman, dan apabila piutangmu dialihkan kepada orang kaya, terimalah. Ya kalau pengalihan hutang, kalau orang kayanya dermawan. Ada orang ibu punya saudara nggak saum karena sakit-sakitan, kan boleh nggak saum? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Kemudian ibu saudaranya menanggung fidyahnya udah dapat pahala. Yang ngeunah wae manehna nu keung saum kuring nu mayar fidyahnya. Hitung-hitungannya kita begitu. Tapi kalau mau beramal soleh, fidyahnya dibayarkan oleh ibu. Itu luar biasa itu. Pahalanya. Pahalanya buat yang membayarkan fidyahnya, Pak. Jadi punya saudara tidak saum karena suatu hal harus fidyah ya. Ya, dia tidak mampu lagi. Dibayarkan fidyahnya oleh saudaranya. Itu luar biasa itu pahalanya. Ini Nasai, orang syahid tapi punya utang. Padahal dia syahid, berjuang di jalan Allah. Tapi dia meninggalkan utang, tidak ada yang menanggung. Ini bahayanya tidak masuk surga, Ibu. Padahal syahid itu kan masuk surga. Nasai jilid 4 dengan nomor hadis berapa ini Pak Kinkin? 4529. Ya. 4529.
Kitabnya Nasai jilid 4. Terjemah Sunan An-Nasai nomor 4529. Ya, hadis Nasai jilid 4, nomor hadis 4529. Dari Abu Kasir Maula Muhammad Ibnu Jahesi dari Muhammad Ibnu Jahesi berkisah, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di dahinya sambil berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ancaman apakah yang telah diturunkan sehingga kami diam dan takut? Keesokan harinya aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ancaman apakah yang telah diturunkan kemarin? Beliau menjawab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andaikan seorang gugur dalam berjuang di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan lagi, lalu gugur lagi dalam berjuang di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu ia gugur lagi dalam berjihad di jalan Allah, tetapi ia mempunyai tanggungan hutang, maka ia tidak akan dapat masuk surga sehingga hutang itu terlunasi. Berat ya? Yang syahid punya hutang, tidak ada yang menanggung, tidak dapat masuk surga. Komo teu syahid boga hutang, tidak mayar. Ini hadisnya ancamannya berat, Ibu. Yang syahid saja punya hutang tidak dapat masuk surga. Komo teu syahid boga hutang bung mayar. Syahid 3 kali ya. Oh iya, berat, Ibu. Padahal dia rajin ngaji orangnya. Sudah jual mobil, enggak bayar hutang lagi. Padahal sudah jual mobil dia. Ini ada jual mobil dia keperluan, hutang dulu kan atau hutang, dicicil lah minimalnya. Ngeri ya. Padahal ngaji suka dia terjelema teh. Berat ya. Kalau yang punya hutang, punya niat ingin melunasi, nanti dibantu oleh Allah. Asal punya niatan aja mau melunasi, dicicil atau gimana caranya, atau punya barang di rumah dijual dulu. Sabab cenah banda teh, raga teh tatalang banda. Oh, banda teh tatalang raga. Itu ada hadisnya. Yang punya niat ingin melunasi hutang nanti akan dibantu oleh Allah. Iya. Kalau melunasi utang, bayar utang dilebihi, asal tidak ada akad di awal boleh, Bu. Tidak ada akad di awal. Saya dikasih pinjam ditolong orang, kemudian ada rezeki dilebihi sama saya, orang itu nolak. Ini bukan rentan, bukan riba, karena tidak ada akad di awal. Ini mah kabunga abdi we baktu harta ditulungan. Boleh diterima, Ibu? Boleh. Asal tidak ada akad di awal. Lihat hadis Muslim nomor 1570. Bukharinya nomor 254. Bukhari dulu lah. Bukhari nomor 254. Bayar utang dilebihi tapi tidak ada akad di awal. Kalau kamu punya utang sama saya, nanti kalau bayar dilebihi, itu mah renten itu. Bukhari 254, Muslim 1570. 254. Iya, Bukharinya. Ya. Bukhari 254 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah 2 rakaat. Ya, tatul masjid itu terus. Nabi ada berhutang kepadaku, ya lalu dibayarkannya dan beliau menambah bayaran untukku. Nabi itu punya utang, presiden, Bu, utang pribadi. Punya utang ke sahabat. Masa presiden punya utang ya? Pribadi tapi, Bu. Luar biasa ya.
Umar itu ada tamu dari luar negeri kata. Nanya mana rumah Khalifah Umar, itu katanya di pojok gubuk bu. Itu pantasnya presiden imana gubuk. Presiden itu serba hangat makanannya bu ya. Pakaiannya juga lihat berlapis-lapis bu. Anaknya juga usahanya maju. Anak-anak presiden itu bu. Di mana anak-anak presiden? Rasul itu presiden. Tiba-tiba Fatimah datang kepada Rasul, ya ayahanda, saya butuh pembantu satu orang saja, lihat tangan saya ini gandum, numbuk gandum terus jadi rusak. Saya minta pembantu satu orang saja. Ngeclak cimata Rasul bu. Ayah tidak punya sayang, kalau ayah punya pasti ayah kasih. Anak presiden minta seorang pembantu kepada ayahnya yang raja. Tebogaan ini. Mun ayeuna anak presiden minta pembantu hiji dibere 10 meureun bu. Sampai begitunya ya. Kemudian Rasul bersabda, ya Fatimah, maukah engkau berikan wiridan yang lebih baik dari seorang pembantu, kata Rasul. Mentana pembantu diberi wiridan, kumaha sih? Mau juga Fatimah baca sebelum tidur karena subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Jika wiridan pada sholatnya subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Teka buru wae punya badai monok teh ada itu hadisnya bu. Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ada hadisnya itu. Selain baca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Iya. Coba lihat hadis Bukhari, kalau nggak salah nomor hadisnya 1122 atau berapa. Kalau salah nanti diganti aja ya. Ini mah nyimpang dulu ke hal lain. Ingat aja Al-Baqarah 280 tadi ya. Memberi keringanan, kelapangan kepada orang yang ditagih belum punya untuk bayar utang. Kemudian kalau di bank itu ada begini. Tidak nyicil boleh, tapi bunganya tidak dimasukkan kepada pokok cicilan, sisa cicilan tidak. Tapi ada denda tunggakan. Denda tunggakan supaya disiplin. Ini sudah mulai indisipliner, kata pegawai bank. Ada denda tunggakan, jangan ibu. Ada pak? 1122 panjang nggak? Ada. Gimana coba? Hadis Bukhari 1122. Kalau nggak salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi Abu Hurairah diberi tugas oleh Rasul untuk menjaga zakat Ramadan. Ada yang memberikan zakat fitri segala macam, sodako segala macam, dijaga itu malamnya sama Abu Hurairah. Jadi satpam disuruh Rasul. Terus kemudian datang seorang kepadaku, maka diambilnya segenggam makanan dan orang itu dapat kutangkap. Lalu aku berkata kepadanya, nanti kuadukan engkau kepada Rasulullah SAW. Katanya, saya butuh karena saya mempunyai keluarga dan keperluan yang amat sangat. Kata Abu Hurairah, karena itu saya biarkan saja orang itu. Jadi Abu Hurairah tiba-tiba ada pencuri mengendap-endap, ngambil makanan, ditangkap sama Abu Hurairah. Pencuri, ngapain lu? Aduh, saya butuh, saya orang miskin katanya. Buat keluarga saya, lepaskan saya, menghibah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kasihan, dilepaskan ibu. Esok harinya malamnya datang lagi pencuri itu lagi, ngomong lagi, butuh lagi, dilepaskan lagi sampai 3 kali sama Abu Hurairah. Terus kata Abu Hurairah, karena itu saya biarkan saja orang itu. Besok pagi Nabi SAW bersabda, hai Abu Hurairah, apakah yang diperbuat tawananmu malam tadi? Jawabku, ya Rasulullah, dia mengatakan sangat butuh karena mempunyai keluarga. Maka saya merasa kasihan, lalu saya biarkan saja dia pergi. Sabda Nabi SAW,
sebenarnya dia dusta kepadamu dan dia akan kembali. Kemudian Rasul tahu pagi harinya. Abu Hurairah tidak laporan kepada Rasul. Nggak tahu lupa atau gimana. Rasul yang nanya, Abu Hurairah, apa yang kau lakukan pada tamumu tadi malam, tamu tadi undang? Oh iya Rasul, tadi malam ada yang mengendap-endap mencuri makanan, katanya butuh. Orang-orang Syiah mulai ngutik-ngutik di sini. Abu Hurairah itu dijadikan satpam Rasul khianat. Mestinya laporan baginya. Ini enggak laporan. Kalau ditanya Rasul barulah ngomong. Terus nanti datang lagi dia bohong, Abu Hurairah. Malam berikutnya Abu Hurairah siap-siap, nangkap lagi, mengadu lagi, menghibah, dilepaskan lagi sama Abu Hurairah. Terus saya yakin bahwa ia akan kembali. Ya karena kata Rasul akan datang lagi. Terus Karena pemberitahuan Rasulullah SAW itu. Lalu saya intip dia, memang benar. Orang itu datang lagi, lalu diambilnya segenggam makanan dan terus saya tangkap. Kataku, nanti kuadukan engkau kepada Rasulullah SAW. Katanya, biarkanlah saya, karena saya sangat butuh dan mempunyai keluarga. Sesudah ini tidak akan saya ulangi lagi. Saya pun merasa kasihan, lalu saya biarkan lagi. Pagi-pagi Rasulullah SAW bersabda padaku, hai Abu Hurairah, apakah yang diperbuat tawananmu tadi malam? Jawabku, ya Rasulullah, ia mengatakan sangat butuh dan berkeluarga. Aku merasa kasihan kepadanya, lalu kubiarkan saja dia. Sabda beliau, sebenarnya ia dusta kepadamu dan dia bakal kembali. Saya intip dia untuk ketiga kalinya. Memang benar, dia pun datang lalu diambilnya segenggam makanan. Lantas saya tangkap seraya berkata, engkau mesti saya adukan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah yang ketiga kalinya engkau mengatakan tidak akan kembali, tetapi nyatanya engkau kembali juga. Katanya, lepaskanlah aku, nanti ku ajarkan kepadamu kalimah-kalimah yang diberi manfaat oleh Allah kepadamu apabila engkau membaca kalimah itu. Kataku, apakah kalimat itu? Jadi kemudian bergening politik. Dilepasnya Abu Hurairah, nanti aku ajari satu kalimat yang apabila engkau masuk ke peraduan mau tidur dibacakan. Setan tidak akan mengganggumu katanya. Kalimat apa itu? Ayat kursi, Ibu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata Rasul, tahu nggak Abu Hurairah? Siapa tuh pencuri yang datang 3 malam berturut-turut itu? Nggak tahu Rasul. Itu adalah setan yang menyamar menjadi manusia, ngambil makanan. Jadi setan itu suka makan. Kalau kita makannya tidak bismillah, setan ikut makan. Kata setan, lihat badan gemuk ini, karena si punya rumah itu tidak baca bismillah sebelum makannya katanya. Sebelum tidur tidak bismillah, menyantraikan lampu tidak bismillah. Ada tempat bermalam kita katanya malam ini gitu. Jadi nyataikan lampu bismillah, makan bismillah, minum bismillah, nutup pintu bismillah. Kalau tidak nanti kata setan ada tempat bermalam di tempat ini gitu. Maruban lampu nyataikan bismillah, nanti ada hadisnya kita ajarkan ya. Diajarkan ayat kursi, teruskan Pak. Apakah kalimat itu? Jawabnya, apabila engkau hendak tidur bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ya, terus. 55 Al-Baqarah. Ya. Hingga sampai akhir ayat. Maka engkau senantiasa dalam pemeliharaan Allah, sedangkan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Terus. Setelah itu saya biarkan dia pergi. Pagi-pagi Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang diperbuat tawananmu tadi pagi? Ya Rasulullah, dia mengatakan kepadaku beberapa kalimat yang katanya diberi manfaat oleh Allah apabila seseorang membacanya. Karena itu kubiarkan dia pergi. Sabda beliau, apakah kalimat itu? Jawabku, yang mengatakan kepadaku, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Katanya kepadaku, engkau akan senantiasa dalam pemeliharaan Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Dan biasanya para sahabat itu sangat menginginkan kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya ia telah benar kepadamu, padahal ia sangat pendusta. Tahukah engkau dengan siapa engkau bercakap-cakap selama 3 malam itu? Wahai Abu Hurairah. Jawabnya tidak. Beliau bersabda, itulah setan. Iya, menjelma menjadi laki-laki, mencuri. Kata Rasul, tahu nggak Abu Hurairah? Dengan siapa engkau bercakap-cakap 3 malam berturut-turut? Engkau lepaskan lagi.
Tidak, Rasul. Dia setan. Dalam hal ini dia benar mengajarkan benar ayat kursi dibaca sebelum tidur. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur itu ajaran setan. Tahu ya setannya. Tapi tahu itu kalau dibaca. Kalau dipajang setan tahu. Aku nggak takut hanya cuma dipajang ayat kursinya. Ditempel, nggak takut ya. Bukan aja setan. Jadi Rasulullah merekomendasikan betul. Dalam hal ini setan benar katanya. Baca ayat kursi sebelum tidur. Teu kaburu wae, kaburu tunduh ibu. Banyak yang dibaca sebelum tidur itu ternyata ya. Banyak yang dibaca. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 34 takbirnya. Sebelum tidur dan bersolat. Ayat kursi 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Kemudian 23 surat Al-Mu'minun ayat 97 98. Teu kaburu wae dan nyo HP wae. Jadi teu kaburu wae maca eta teh. Hingga di sini kita hentikan untuk tanya jawab menit-menit terakhir. Barangkal ada 1-2 pertanyaan, boleh yang sehubungan dulu atau yang di luar itu. Saya tutup dulu formalnya supaya enak. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya tentang utang piutang ya. Mudah-mudahan kita semua ada bisa menerima ilmu tersebut. Ada pertanyaan, Pak Haji? Boleh, Pak. Ustaz, tadi ada hutang kecil, hutang besar. Kita ini apakah masuk hutang atau penipuan ya? Pada waktu kita kecil, sekolah, jajan di warung, selalu Darmaji bukan selalu. Darmaji. Dari mana pun. Ada dulu yang namanya mahasiswa itu diberikan kredit oleh bank. Tapi karena keahliannya ijazah itu tidak perlu, hanya dengan surat keterangan dia lulus. Nah, dia sudah bekerja, tapi itu hutang itu nggak dibayar. Nah, kan itu kredit. Iya. Nah itu dua-duanya tuh apa masuk surga, apa menghalangi surga. Yang ketiga adalah kalau kita minjam dulu 100 juta misalnya, pada waktu itu kita bisa beli rumah. Kalau sekarang DP pun nggak cukup, tapi dibayar gimana itu hukumnya? Jumlahnya tetap besar. Jumlahnya tetap. Iya, hutangnya kan hutang 100 juta. Ya karena kepercayaan lah. Pada saat itu nilainya uang 100 juta bisa beli rumah. Kalau sekarang kan nggak bisa beli rumah, beli DP, hanya DP. Hutang yang masuk baru yang sekarang apa yang hutang sekarang yang beli rumah. Kalau masih kecil Darmaji tidak dosa. Kalau sebelum balik tidak dosa. Bukan hutang. Iya, karena begini. Kata hadis rufi al-qalam an thalathin, diangkat pena tidak dicatat oleh malaikat pencatat amal dari 3 hal. Anisobi hatta yahtalima, anak kecil sehingga balik, tidak dicatat kelakuannya. Kalau sudah balik mulai catatan dosa pahala. Tidak ya, masih kecil itu. Kamu reuni bayar ya maksudnya? Bukan, anak kecil tidak. Ya, mau SMA Pak. Oh, Abu SMA sudah balik kan. Ya, kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Oh, mahasiswa itu harus dibayar. Harus dibayar. Ya, jumlah utangnya berapa? Dibayar lah. Jangan nggak dibayar karena utang namanya. Ya, tapi kan keluarganya tidak tahu. Iya, tapi pribadinya mahasiswanya sudah balik. Bekerja gitu. Iya, sudah kerja harus dibayar. Kalau ingat Sudah tidak terlacak. tidak terlacak bayar ke bank mana? Tahu, nggak ada yang tahu keluarganya. Bukan. Kalau dia pribadinya pernah ngutang tapi nggak bayar harus dibayar kan sudah balik mahasiswa. Tetap Harus dibayar. Kalau tidak terlacak nanti kepada siapanya ya sodako aja. Sodakonya siapa? Iya kasih ke orang yang perlu. Dia punya utang kan.
tapi belum dibayar ya. Ke bank. Iya, utangnya ke bank betul. Tapi banknya terlacak atau tidak? Banknya ada. Ada. Kalau ada bayar aja, Pak. Untuk keselamatan diri nanti di akhirat. Siapa? Jangan karena sudah kerja, sudah lama, sudah lampau tidak dibayar. Ini masalah. Yang bayar siapa? Yang bayarnya yang punya utang. Ya, karena dia tidak mau bayar utang. Ya kalau tidak bayar utang dosa, Pak. Dosa. Tetap ditagih Ustaz. Ya? Tetap ditagih. Bukan, banknya sudah lupa tidak menagih, tapi dianya merasa punya utang, masih punya utang, harus dibayar saja. Karena itu sudah tidak terlacak orang yang punya utangnya itu. Tidak terlacak oleh bank, tapi orangnya ada kan? Ada. Iya, banknya ada. Iya, dibayar aja. Ya, dia mau bayar utang itu terhalang. Berhalang. Cukup aja. Kalau yang satu lagi itu nilai itu gimana? Yang satu lagi apa, tentang apa? 100 juta tahun 45 gitu Pak Ustaz. Tahun 45 itu ngirit rumah Sana ya nabutna 100 juta. kita dibayar tahun kamari gitu. Apakah ngikuti angka harga emas atau inflasi gitu Pak Ustaz? Kan 100 juta tahun 45 kemarin. Wah, sama dengan berapa miliar ya? Besar. Emasnya hampir 1 kilo Pak Ustaz dulu. Itu juga jadi perbincangan di kalangan ulama. Saya pinjam uangnya tahun berapa? Emas ya. Kalau emas puguh ya, harganya harga sekarang. Kalau uang apakah kursnya ke harga emas? Bisa dibandingkan dengan harga emas. Kalau uang kan tetap aja 100.000. Tapi uang dulu jangan baheula, uang sekarang bisa berapa ratus juta kan? Ya, jadi kursnya diambil ke emas. Kalau tidak diperjanjikan dan kita percaya Tidak ada perjanjian, uang dulu tetap 100.000 utangnya gitu. bayar utang yang dulu. Tidak ada perjanjian. 100 juta dulu. 100 juta. Kalau beli rumah waktu itu bisa beli bisa. Iya. Sekarang DP aja nggak bisa ya? Dan juga belum tentu. Iya, biasanya dihitung-hitungnya pakai kurs emas, Pak. Nah, jadi dia apakah masih tetap terhalang surga itu karena dia membayar cuma 100 juta sekarang. Padahal hutangnya zaman dulu dengan sekarang Tapi orang yang berpiutangnya ridho dibayar 100 juta. antara ridho dan enggak kalau ridho. Antara ridho dan tidak, betul. Hari nambah sih riba udah Pak Ustaz. Tapi yang membayar itu kan bukan orang yang mati, keluarganya. Iya, betul. Antara ridho dan tidak ya. Ya pokoknya mau mobil dari gitu. Iya, kalau mobil mau dari sana bukan mobil, uang salah. Ada perjanjian. Tidak ada perjanjian ya. Ya hanya ya karena kasihan ya udahlah untuk usaha apa kamu bisa mau usaha nanti kalau sudah punya uang saya bayar. Tapi keluarganya tahu. Kalau ini mah dibayar, jadi masuk surga karena dibayar, Pak. Dari dibayarnya, adapun uangnya di kurs mana, pokoknya dibayar dulu masuk surga. Yang nggak dibayar itu punya utang keburu mati, itu tersendat masuk surganya sampai ada keluarganya yang mau melunasi. Itu yang syahid sekalipun. Tapi Pak Ustaz Jadi harus hati-hati dalam masalah utang. Rasul itu mensolati jenazah yang ditanya utangnya dulu. Kalau kita nggak etis kan? Maaf nih kepada para waris sadayana, barangkali ini almarhum atau almarhumah mempunyai kapiat, ada keluarganya yang menanggung jawab. Asal ada data, asal ada datanya, bukti fisik. Baru Rasul mensolati. Kalau tidak ada Rasul mengkar, tapi sahabat disuruh mensolati. Itu hadisnya ada, Pak. Karena doa Rasul pasti makbul. Orang yang tidak ada yang menanggung hutangnya terhenti masuk surganya, sementara doa Rasul makbul jadi pabaliut teteh. Jadi Rasul mungkar tidak nyolati, barulah sahabat disuruh mensolati. Pak Ustaz kalau ada ini apa tadi berhubungan dengan itu katanya kalau kita mempunyai piutang gitu Pak Ustaz ya, itu seperti kita bersedekah setengah dari Pahala. Seperti bersedekah gitu, seperti setengah dari Punya apa? Punya utang? punya piutang gitu. Punya tagihan? Iya punya tagihan, misalnya 100 juta gitu ya. Nah kita itu seperti sedekah 50 juta tiap hari gitu Pak Ustaz. Ada hadisnya Pak? Belum tahu, Pak, hadisnya itu. Saya belum tahu. Ada Pak Ustaz itu? Ada ya? Riwayat siapa, Pak? Saya cari nanti riwayatnya dulu, asal ketemu riwayatnya bisa dilacak lah. Oke Pak. Ke saya kan Pak nanti di SMS kan? Oke, Pak. Masuk. Ya.
Di WA kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pengalaman Ustaz. Saya waktu ambil rumah ini ke bank itu ada asuransi. Jadi pada waktu akad itu ada asuransi juga bahwa kalau nanti saya meninggal, hutang saya dianggap Lunas. Kalau secara hukum negara itu nggak apa-apa. Misalnya nih pada waktu itu baru 2 kali cicilan atau meninggal itu lunas, itu nggak apa-apa. Tadi hadisnya ada, Pak. Jadi yang berpiutang melunaskan sebagian atau seluruhnya. Al-Baqarah 280 tadi. Nggak masalah. Berarti asuransi. Kok itu juga sama, pinjam uang ke bank sama ya, diasuransikan. Nanti kalau yang meninggalnya, yang punya utangnya meninggal, dia nggak lunas. Itu kayaknya mengamalkan Al-Baqarah 280 tadi, Bu. Baca Bu 280 tadi. Al-Baqarah, Bu. Artinya aja seorang aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Saya punya teman ngajar, punya utang ke BPD, pinjam. Kemudian nggak lama meninggal dia, tapi diasuransikan. Makanya koperasi guru itu nggak mau pakai asuransi dia. Jadi harus ditanggung aja oleh ahli warisnya. Katanya ngomong itu ada asuransi Ustaz, tapi setelah pinjam nggak ada, ngomongnya bohong lagi tuh koperasi tuh. Silakan Bu, 280 Bu. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelangkangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya kayaknya ini asuransi itu masuk ayat itu. Bager banyak. Banknya ya kayak gitu. Kenapa? Banknya yang menanggung Iya. asuransi. Iya, Tapi alhamdulillah udah lunas sih. udah lunas alhamdulillah. Tapi Ustaz, gini tadi kan asuransi yang bayar, tapi kan kewajiban peminjam membayar Premi asuransi. bayar asuransi, tapi dia nggak bayar juga, Nakal ya. ya. Jadi tertunda juga itu kan, Maksudnya nggak bayar ke asuransinya, ya. nggak nyicil. Iuran, Kan asuransi bisa dipotong langsung ya Pak ya? premi, Dipotong langsung kan? kita bayar. Enggak, biasanya asuransi dipotong langsung, mau nggak bayar gimana dipotong langsung kok. Digabung dengan cicilan. Auto debit kan, kalau kita auto debit. Itu. Tapi kalau misalnya mobil, kadang-kadang kan terpisah di mobil, jadi itu juga nggak bisa dibayar. Tapi asuransi juga banyak permainan. Mobilnya dibakar padahal nggak apa-apa ya. Caranya bagaimana? Oh, ruko dibakar aja gitu supaya dapat asuransinya. Ya, riba juga. Iya. Kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Ibu-ibu ada Iya. satu pertanyaan? Bismillah. Ada? Ya, terima kasih sudah cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah belajar tentang melakukan utang. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan juga untuk yang punya utang, dimudahkan untuk pelunasannya gitu. Amin ya Allah. Yang piutang 1528. mudah-mudahan dapat pahala dari ibu tersebut. Dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.